Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kelas TIRN 19B, program studi teknik industri, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Airmansyah, Chandra, Ini, Ranti, Saifuddin, dan Fendi Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil simulasi sistem pada antrian mobil loket masuk parkir studi kasus Mikomal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi ProModel. Di sini ada pengambilan data yang akan dijelaskan oleh Kang Airmansyah. Dipersilakan. Yang pertama, untuk pengambilan datanya, pengumpulan data dilakukan pada hari Selasa 10 Januari 2023 dari jam 9.55 sampai jam 11 di lokasi di Mikomal. Terdapat 2 loket masuk untuk mobil di pintu loket area masuk parkir. Berikut adalah data pengamatan yang peneliti lakukan atau yang kami lakukan. Jumlah mobil masuk per 5 menit sebanyak 71 mobil dan rata-rata waktu menunggu sebanyak 151 per detik. Lalu selanjutnya, setelah dilakukan pengambilan data, sebelum melakukan pada ProModel, sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu analisis menggunakan spreadsheet. Di spreadsheet ini kita lakukan untuk mengetahui dari data tersebut distribusi apakah yang cocok untuk dipakai dalam aplikasi ProModel. Seperti ini. Lalu kita input data yang tadi. Yang pertama dari jumlah kedatangan kendaraan tiap 5 menit. Ini tadi ya. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Di sini terdapat 3 jenis distribusi yang direkomendasikan. Yang pertama log normal yang ranknya 84,2, lalu uniform yang ranknya 52,5, dan eksponensial yang lainnya 32,8. Pada presentasi kali ini kami akan menggunakan distribusi uniform 2 dan 9 yang ranknya 52,5. Lalu untuk satu lagi, untuk waktu menunggu pelayanan di loket. Di sini seperti tadi kita lihat untuk datanya. Dan hasilnya di sini ada 3 juga sama eksponensial yang ranknya 4,5, log normal yang ranknya 9,99, dan uniform yang ranknya 2,56. Di sini kami akan memakai distribusi eksponensial 8, 2,79 dengan rank 46,5. Setelah itu kita masuk ke aplikasi ProModel. Untuk selanjutnya dipersilakan pada rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kita dalam lokasi atau location. Di sini terdapat 5 location, yaitu adalah kendaraan datang, antrian kendaraan, lalu pintu loket yang dibagi menjadi 2, yaitu loket 1, loket 2, lalu area parkiran. Oke, untuk selanjutnya kita build
di entitas, di mana entitas ini yaitu adalah mobil, atau kita beri nama pada penelitian ini adalah kendaraan pengunjung. Oke, selanjutnya kita build arrival. Nah, arrival-nya itu kita mulai, atau kedatangan itu kita mulai dari kendaraan pengunjung menuju antrian kendaraan dengan frekuensi berdistribusi uniform ya. Yang tadi 2 sampai 59 itu dengan occurrence 371 sesuai yang data aktual yang kita lakukan. Oke, build selanjutnya mungkin diproses ya. Akan dilanjutkan oleh Kang Nani. Silakan Kang Nani. Ya, terima kasih. Baik, untuk diproses. Yang pertama itu ada kendaraan pengunjung. Untuk inputnya ada kendaraan pengunjung, di mana lokasinya itu adalah kendaraan datang dengan output masih sama kendaraan pengunjung, di mana destinasinya adalah antrian kendaraan. Lalu untuk input yang kedua masih sama, untuk entity-nya itu semua kendaraan pengunjung, tetapi untuk lokasinya saling berbeda. Yaitu untuk yang kedua adalah antrian kendaraan dengan outputnya yaitu pintu loket. Lalu untuk input yang ketiga, dari pintu loket destinasinya kita ke parkiran, lalu atau bisa harus parkiran, area parkiran. Lalu untuk input yang selanjutnya yaitu dari area parkiran yaitu ke exit atau destinasinya ke exit. Lalu untuk selanjutnya kita bisa memilih wheel lalu ke variabel global dengan input yaitu antrian, di mana dalam antrian itu menunjukkan data antrian kendaraan. Lalu untuk input yang kedua dari kendaraan dalam parkiran dengan menunjukkan data kendaraan memasuki parkiran. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan untuk run prosesnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada output entity summary. Terlihat total entitas kendaraan pengunjung yang masuk pada sistem berjumlah 52 entitas. Rata-rata waktu entitas di dalam sistem selama 12,87 menit. Rata-rata waktu entitas di dalam operation selama 12,39 menit. Rata-rata waktu entitas terblokir selama 0,48 menit. Pada hasil output location summary, pada lokasi kendaraan datang waktu penggunanya selama 6,2 jam dengan kapasitas infinite. Pada lokasi antrian kendaraan waktu penggunaan selama 6,2 jam dengan kapasitas infinite, total entitas yang masuk sebanyak 52 kendaraan. Average time per entry sebesar 5,99 menit. Average content sebanyak 0,84 entitas. Maksimum konten sebanyak 2 entitas. Current content sebanyak 0 entitas. Dan utilitas
utilisasi sebesar 3,01%. Pada lokasi pintu loker pertama atau ke-1, waktu penggunaannya selama 6,2 jam, dengan kapasitas 1 entitas, total entitas yang masuk sebanyak 24 kendaraan. Average time per entry sebesar 8,02 menit, average konten sebanyak 0,52 entitas, maksimum konten sebanyak 1 entitas, current konten sebanyak 0 entitas, dan utilisasi sebesar 51,7874%. Pada lokasi pintu loker kedua, waktu penggunaan selama 6,2 jam dengan kapasitas 1 entitas, total entitas yang masuk sebanyak 28 kendaraan. Sementara average time per entry-nya sebesar 5,89 menit, average konten sebanyak 0,44 entitas, maksimum konten sebanyak 1, dan current konten sebanyak 0 entitas. Dan utilisasi sebesar 4,31%. Pada lokasi pintu loker, waktu penggunaannya selama 12,4 jam dengan kapasitas 2 entitas, total entitas yang masuk sebanyak 52 kendaraan. Average time per entry sebesar 6,87 menit, average konten sebanyak 0,48 entitas, maksimum konten sebanyak 2 entitas, current konten sebanyak 0 entitas, dan utilisasi sebesar 48,02%. Pada lokasi area parkiran, waktu penggunaan selama 6,2 jam dengan kapasitas infinite, total entitas yang masuk sebanyak 52 kendaraan. Average time per entry sebesar 0 menit. Average konten sebanyak 0 entitas, maksimum konten sebanyak 1 entitas, current konten sebanyak 0 entitas, dan utilisasinya sebesar 0%. Lanjut ke variabel summary. Pada variabel antrian terdapat 104 kali perubahan. Average time per change sebesar 3,58 menit, maksimum value sebesar 0, maksimum value sebesar 4, current value sebesar 0, dan average value sebesar 1,32. Pada variabel kendaraan dalam parkiran, terdapat 52 kali perubahan. Average time per change sebesar 7,16 menit, maksimum value sebesar 0, maksimum value sebesar 52, dan current value sebesar 52, dan average value sebesar 26,15. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang. Lanjut, yang keempat itu ada entity statis. Bisa dilihat pada gambar 4.17, yaitu hasil entity statis. Yang pertama itu ada entitas berada dalam operation sebesar 96,29%. Lalu yang kedua, entitas berada dalam antrian atau blockade sebesar 3,71%. Lalu yang kelima, di sini ada single capacity location status. Bisa dilihat pada gambar 4.18 hasil single capacity location status. Di sini ada pada lokasi pintu loker 1 waktu beroperasi sebesar 51,74% dan idle time sebesar 48,26%. Lanjut pada lokasi pintu loket 2 yaitu waktu beroperasi sebesar 44,31% dan idle time sebesar 55,69%. Lalu yang keenam ada pada lokasi pintu loket waktu beroperasi sebesar itu 48,06%
0,02% dan idle time sebesar 51,98%. Itu multi capacity location statis. Bisa dilihat pada gambar 4.19 hasil multi kapasitas lokasi statis, yaitu yang pertama pada lokasi ini kendaraan datang waktu kosong sebesar 100%. Lalu pada lokasi antrian kendaraan waktu kosong sebesar 20%, 20,97% dan waktu part occupied sebesar 79,03%, yaitu pada lokasi area parkiran waktu kosong sebesar 100%. Untuk hasil pemodel sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan untuk pengujian hipotesis studi yang akan dilakukan menambahkan pintu loket ketiga. Kita langsung run saja. Untuk hasilnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ranti. Nah, dalam penambahan loket ini dapat dilihat bahwa hasil utilization dari 2 loket menuju ke 3 loket itu tidak dianjurkan berdasarkan hasil dari utilization. Hasil dari utilization untuk 3 loket ini sendiri hasilnya itu lebih kecil daripada 2 loket dari simulasi sistem yang 2 loket. Di mana dalam berdasarkan promodel bahwa semakin tinggi hasil utilization maka simulasi tersebut akan semakin baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dalam antrian Mikomol ini cukup dalam 2 loket saja. Tetapi untuk menghindari seperti halnya yang tadi dalam penjelasan sebelum-sebelumnya bahwa ada 24 masuk yang memasuki kendaraan yang memasuki loket pertama dan ada 28 kendaraan yang memasuki loket kedua. Nah, itu kan adanya ketidakseimbangan. Jadi apabila terjadi sebuah kendaraan yang datang lebih banyak ataupun menumpuk, alangkah baiknya disarankan untuk di depan pintu loket itu adanya sebuah pengarahan agar tidak terjadi antrian dan tetap stabil dengan menggunakan 2 loket. Mungkin itu saja Teh. Saya kembalikan pada Teh Ranti. Terima kasih. Mungkin sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.